Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu. Alhamdulillah, Selamat sekarang kita malam. sudah masuk modul 2.3 tentang coaching. Pada kesempatan yang kali ini saya diberi tugas membahas kasus 3, ya, di mana yang menjadi coach-nya adalah saya sendiri, kemudian yang menjadi coach-nya yaitu Bu Ana, dan yang menjadi pengamat yaitu Bu Nita. Ilustrasi kasusnya, permasalahannya yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya ketika Anda melakukan coaching dan Anda menjadi coach? Baik, kita mulai. Selamat pagi Bu Ana, apa kabarnya nih? Pagi juga Bu Fitri. Baik Bu, hanya sedikit ada yang mengganjal nih. Ada apa Bu? Ada yang mau diceritakan ke saya? Iya, sebenarnya ada yang mau saya ceritakan nih Bu. Nah, saya mau cerita kejadian yang kemarin. Makanya saya datang ke ruangan Ibu. Bu Fitri ada waktu kan? Insya Allah ada waktu. Untuk Bu Ana, apa sih yang tidak? Bu Ana mau ngobrolnya di mana? Mau di ruangan saya, di depan sekolah, di pondok literasi, terserah Bu Ana. Bu Ana yang menentukan tempatnya, agar Bu Ana lebih enak ngobrolnya. Di sini aja Bu, di ruangan Ibu. Saya juga sudah nyaman. Oke, sebelum lebih lanjut Bu Ana menceritakan, saya mau menanya dulu nih Bu Ana. Kira-kira apa sih tujuan dari pertemuan kita hari ini, Bu Ana? Begini Bu Fitri, saya ingin cerita tentang permasalahan saya. Nah, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah, Bu. Selanjutnya, saya mau nanya dulu nih, Bu Ana. Fokus dari tujuan pertemuan kita kali ini nih, Bu Ana, apa sih yang ingin Bu Ana capai atau apa yang mau Bu Ana hasilkan dari pertemuan kita sekarang? Saya mau kepala sekolah dan pengawas sekolah itu paham maksud dari saya, bahwa saya itu sudah melakukan proses pembelajaran kemarin dan itu sudah sesuai menurut saya. Bisa Bu Ana ceritakan kronologis kejadiannya? Begini Bu, kemarin kan jadwal saya disupervisi oleh pengawas sekolah Bu Fitri. Oh ya. Nah, pada proses mengajar berjalan dengan lancar dan sangat bagus menurut saya. Nah, setelah proses supervisi di kelas, pengawas sekolah memanggil saya dan memberikan masukan kepada saya tentang penampilan yang sudah saya lakukan. Lalu Bu Ana? Nah, pengawas sekolah menanyakan buku teks yang saya gunakan. Kebetulan pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya mengajar menggunakan slide PowerPoint medianya dan menyelipkan video dari YouTube dan media serta sumber lainnya sesuai dengan materi pelajaran pada saat itu. Tetapi sepertinya pengawas sekolah keberatan jika saya tidak menggunakan buku teks, padahal sebetulnya buku materi-materi yang saya tampilkan di slide PPT itu sama dengan yang ada di buku teks. Nah, saya jelaskan kepada pengawas bahwa biasanya saya menggunakan buku teks, namun kali ini saya menggunakan media dan sumber lain. Tetapi sepertinya pengawas mewajibkan menggunakan buku teks. Kemudian saya sampaikan, walaupun tidak menggunakan buku teks, yang saya ajarkan sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku. Begitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu Ana. Selanjutnya Bu Ana, apakah Bu Ana sudah melihat lembar observasi supervisi yang dari pengawas? Nah,
kalau itu belum Bu, tapi sepertinya pengawas sekolah agak tersinggung nih dengan perkataan saya yang bagian terakhir. Tak lama setelah pengawas pulang sekolah, nah kepala sekolah itu memanggil saya dan saya ditegur karena tidak menggunakan buku teks pada saat saya mengajar kemarin, seperti itu. Coba Bu Ana tanyakan hasil observasi kepada kepala sekolah, biar tahu gimana hasilnya. Ya, mungkin nanti akan saya coba tanyakan Bu ya. Oke, Supaya lanjut tahu. ya Bu Ana. Iya Bu Ana. Lanjut ya Bu Ana. Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan Bu Ana yang Bu Ana rasakan ketika kasus ini terjadi? Nah, saya itu kan merasa tidak enak dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah, Bu Fitri. Saya takut nih hubungan saya dengan beliau jadi ada jarak karena masalah ini. Di sisi lain saya takut jika saya hanya menggunakan buku teks, anak-anak merasa bosan, merasa tidak termotivasi dalam belajar, dan akhirnya anak jadi tidak tertarik dengan pelajaran saya. Oke, dari apa yang sudah Bu Ana sampaikan, unek-unek Bu Ana, saya mengerti. Sebenarnya saya tahu sih maksud tujuan dari kepala sekolah dan saya dapat merasakan apa yang Bu Ana rasakan. Selanjutnya, kira-kira apa yang mau Bu Ana lakukan untuk mencapai tujuan? Misalnya rencana-rencana Bu Ana atau strategi Bu Ana untuk mencapai tujuan tersebut. Iya, begini Bu Fitri. Jadi tujuan saya itu sebenarnya saya mau kepala sekolah dan pengawas sekolah itu paham maksud dari saya. Nah, di mana bahwa saya itu sudah melakukan pembelajaran, proses pembelajaran itu kemarin memang udah benar gitu. Pertama nih, saya berusaha tetap biasa-biasa saja sepertinya, ramah dan menyapa kepala sekolah jika bertemu, dan kepada pengawas sekolah jika datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan coba berbicara kepada kepala sekolah secara baik-baik dan menjelaskan serta memberi bukti bahwa saya sudah melakukan proses mengajar kemarin itu boleh saja dilakukan dan tidak menyalahi aturan kurikulum. Nah, dengan menunjukkan bukti bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum yang sudah saya lakukan. Kemudian yang ketiga, saya ini maunya atau meminta kepala sekolah untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada pengawas sekolah dan menyampaikan serta menjelaskan kepada pengawas sekolah atas apa yang sudah terjadi. Jadi maunya sih seperti itu Bu Fitri. Oke, jadi Ibu ada 3 solusi ya Bu Iya. Ana. Jadi dari 3 solusi tersebut yang sudah Bu Ana pikirkan tadi, ini kan berdasarkan Bu Ana pikirkan, Bu Ana mencari solusinya. Kira-kira dari ketiga tersebut yang bisa menjadi prioritas Bu Ana, kira-kira yang mana? Nah, untuk yang menjadi prioritas itu Bu, hanya menurut saya yang bagian kedua itu Bu, di mana saya akan mencoba berbicara kepada sekolah secara baik-baik dan menjelaskan serta memberikan bukti bahwa yang saya lakukan pada proses mengajar kemarin boleh saja dilakukan dan menurut saya itu tidak menyalahi aturan kurikulum. Nah, dengan menunjukkan bukti bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku pada saat ini, seperti itu. Ya, mantap Bu Ana. Jadi kira-kira kapan nih Bu Ana mau merealisasikan solusi yang sudah Bu Ana prioritaskan? Maunya sih secepatnya Bu Fitri, supaya tidak mengajar di hati saya ini, karena saya merasa tidak enak gitu kan. Nah, mungkin besok pagi saja Bu, pas tidak ada jam mengajar, pagi hari juga enak, suasana masih segar, pikiran masih tenang, jadi seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Ana sudah dapat solusi dan sudah merencanakan kapan akan merealisasikan solusi tersebut ya, rencana aksi Bu Ana. Saya doakan semoga rencana aksi Bu Ana dapat berjalan sesuai dengan Bu Ana harapkan. Kira-kira ada yang mau Bu Ana sampaikan lagi? Nah, untuk saat ini sih saya rasa cukup dulu Bu Fitri, pertemuan kali ini ya, mungkin lain kali lagi ya Bu ya. Oke, alhamdulillah ya Bu. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini nih Bu, saya mau menanyakan nih, apa sih yang sudah Ibu dapatkan atau apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Iya,
Setelah saya bercerita, berdiskusi dengan Ibu, saya merasa agak lega sedikit seperti itu, Bu ya. Nah, dan saya mendapatkan beberapa solusi berdasarkan pemikiran saya sendiri. Nah, yang sebelumnya saya masih cemas dan ragu, tapi sekarang agak lega seperti itu, Bu ya. Oke, luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah, saya yakin Bu Ana bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan harapan yang Bu Ana inginkan. Amin. Terima kasih, Bu ya. Nah, jadi kira-kira kapan nih kita ketemu lagi untuk menindaklanjuti hasil dari pertemuan Bu Ana? Mungkin besok pagi kali ya, Bu ya. Setelah saya menghadap kepala sekolah, pulang sekolah, tapi pulang sekolah juga boleh sih sebetulnya. Ketemu lagi, Bu. Kira-kira Bu Fitri bisa kan besok selepas pulang sekolah? Oh, sangat bisa Bu, dengan senang hati. Silahkan Ibu langsung datang ke ruangan saya saja, atau kita ketemu di mana? Iya, baiklah Bu. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Bu Fitri sudah mau mendengarkan cerita saya dan membantu saya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih ya Bu, sehat selalu. Sama-sama Bu Ana. Jika ada apa-apa, silahkan datang Bu Ana. Jangan sungkan-sungkan ya untuk cerita. Iya Ibu, terima kasih banyak. Saya izin dulu ya Bu. Ya Ibu, sama-sama Bu. Sukses selalu ya. Amin. Oke, selesai. Terima kasih Bu Ana. Mochi, silakan Bu Nita. Bersama Bu Fitri. Oke, terima kasih Kak Fit, Kak Lina tadi sudah bagus sekali bermain ini. Sudah cocok Bu Ana punya masalah. Emang tadi pun udah ada masalah sebelumnya kan Bu Ana. Jadi ini dapat masalah lagi. Nah, jadi di sini untuk kesempatan ini saya coba memberikan hasil observasi yang sudah saya amati dari tampilan praktek coaching di mana Kak Fit berperan sebagai coach dan Kak Ana berperan sebagai coach. Nah, di sini jadi untuk observasinya mengacu pada coaching model 3. Jadi untuk T yang pertama yaitu untuk tujuan. Jadi di sini jelas juga Kak Fit tadi menyampaikan dulu di awal-awal tujuan kita diskusi ini apa, lalu dijawab juga sama Kak Ana tadi supaya lebih kepala sekolah dan pengawas tuh paham bahwa kegiatan proses belajar mengajar yang udah disebut itu benar ya menurut Kak Ana tadi. Lalu tadi di awal juga sempat ditanyakan nih oleh coach mau milih untuk diskusi yang nyaman tuh bagaimana. Jadi mungkin di sini perasaan coach juga akan lebih enak ya. Biasanya kan kalau kita melakukan coaching tuh cuma di satu tempat, biasa kalau misalnya kalau di Kak mungkin di ruang BK kan, tapi kalau misalnya di sini kan ditanyakan nih oleh Kak Fit nih sebagai coach mau di demonstrasi, mau di luar katanya. Mungkin jadi di sini perasaan coach di awal juga udah merasa nyaman di awal. Lalu untuk selanjutnya yaitu identifikasi. Jadi di sini peran coach juga sudah jelas memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi coaching. Jadi di sini tadi Kak Fit juga udah menjelaskan nih tentang kok udah nanyakan ke kepala sekolah belum bahwa udah ada lembar observasinya belum dari kelas. Jadi ditanyakan juga hambatan yang coach rasakan pada saat itu. Nah, jadi untuk identifikasinya juga sudah nampak. Lalu rencana aksi. Nah, jadi rencana aksi di sini ini benar-benar coach gali untuk rencana aksi yang menjadi alternatif pilihan oleh coaching. Jadi di sini benar-benar coachingnya yang menentukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi kalau tadi yang saya amati itu coachingnya menemukan 3 solusi
untuk pilihan alternatifnya juga diberikan oleh coach sendiri. Jadi coachnya hanya mengarahkan nih menurut Bu Ana mana yang lebih prioritas, gitu kan ditanya tadi. Jadi ini pilihan alternatifnya dibuat oleh coach dan dipilih sendiri oleh coach. Jadi benar-benar ini proses coachingnya nampak. Jadi tidak hanya coach itu tidak hanya memberikan alternatif, tapi benar-benar dari coachingnya yang memberikan alternatif. Lalu yang terakhir itu tanggung jawab. Nah, jadi di tanggung jawab ini peran coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi dari bermain peran tadi, coachnya kan memilih untuk memprioritaskan langkah yang kedua nih. Jadi ditanya oleh coach juga kapan akan menemui kepala sekolah. Nah, jadi di situ salah satu contoh tanggung jawab untuk menjalankan rencana aksi yang sudah dipilih oleh coach itu sendiri. Lalu di bagian akhir juga tadi coachnya juga nanyakan nih kesimpulan diskusi kita hari ini. Jadi benar-benar coach itu merasa nyaman lah pada saat proses coaching. Lalu ditanya juga tindak lanjut untuk setelah menemui kepala sekolah. Jadi proses coachingnya juga tidak berhenti sekali pertemuan, tapi bisa lanjut lebih dari satu kali karena di sini kan kita belum tahu hasilnya dari rencana aksi yang dilaksanakan oleh Bu Ana pada keesokan harinya. Jadi di sini nampak juga tindak lanjutnya. Jadi tidak hanya memberikan umpan balik terkait rencana aksi, tapi ditanyakan juga tindak lanjutnya. Nah, itu saja dari saya, Kak Fitri. Yang lainnya sudah oke. Sudah sesuai semua dengan langkah kita untuk proses coaching. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nita. Terima kasih banyak juga buat Bu Ana sudah menjadi coach saya. Kita bermain peran. Luar biasa ya, kita benar-benar guru pamung nih, detail dan ngecek dari awal sampai akhir. Guru pamung the best lah nih. Sudah terbiasa mengecek. Iya. Kalau ngecek emang paling suka. Soalnya cuma ngecek kan. Lumayan nambah waktu Kak Pit jadinya. Iya, saya lihat 10 menit kita diskusi tambah Nita ngomong 5 menit, 15 menit. Bu Ainun chat tuh. Iya. Sudah Bu Ainun ya, kami sudah nih Bu Ainun. Ya, boleh stop recordnya. Iya Bu, silakan. Terima kasih Bu Ainun sudah memfasilitasi kami. Terima kasih.